Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah teman-teman. Alhamdulillah hari ini aku masih bisa share lagi untuk kegiatan atau rutinitas aku sehari-hari sebagai ibu rumah tangga. Dan seperti biasa ya teman-teman, sebelum aku lanjut ke video, aku mau ucapin terima kasih dulu buat kalian semua yang udah klik video ini dan nontonin juga video aku. Semoga dimanapun kalian berada selalu dalam lindungannya, dan tentunya juga dalam keadaan sehat selalu. Amin. Kesibukan pagi hari teman-teman seperti biasa di dapur tuh pasti tentunya, masak ya. Jadi pagi ini, mau masak buat bekal suami. Jadi emang apa ya teman-teman, kegiatan aku tuh setiap hari, setiap pagi ya, mau pagi, siang, sore, atau malam itu tentunya, pasti sama gitu ya. Jadi emang keseharian atau kegiatan atau rutinitas yang, sehari-harinya itu diulang. Nah, jadi pagi ini aku tuh mau bikin bekal tumisan aja. Ini tuh udah jadi kayak menu andalan aku deh, teman-teman. Entah apa aja itu kayaknya tuh kalau ditumis itu lebih praktis gitu kan ya. Tapi bukan berarti aku tuh masaknya tiap hari tumis ya, teman-teman. Ya enggak ya. Jadi ada sesekalinya atau ada kalanya masak yang lain gitu juga. Dan ini yang mau aku tumis itu ada kacang panjang sama tempe ya. Nah, ini si tempenya sebelum aku tumis itu aku goreng dulu. Ini tadi aku pakainya tempe daun, itu ukurannya yang setengah ya teman-teman, jadi nggak terlalu banyak tempenya. Terus ini sambil nunggu aku nyemplungin tempe, aku tuh mau potongin dulu si kacang panjang. Untuk goreng tempe, aku nanti nggak terlalu kering banget ya teman-teman, jadi setengah matang juga nggak apa-apa. Intinya tuh nggak apa ya, ditumis itu nggak dalam keadaan mentah gitu, karena suami aku nggak suka ya teman-teman. Entah tahu atau tempe itu biasanya kalau diolah tuh maunya, matang gitu loh teman-teman. Setengah matang juga nggak apa-apa, yang penting, jangan mentah. Tapi kalau aku pribadi sih, suka semuanya sih teman-teman. Mau nggak digoreng dulu atau mau mentah itu tetap, aku bisa makan gitu. Dan ini kacang panjangnya aku beli satu ikat itu harganya 2.500 ya teman-teman. Menurut aku ya nggak terlalu banyak sih ya, juga nggak terlalu sedikit karena emang rata-rata di tempat aku tuh satu ikatnya tuh harganya segitu. Nah, untuk berikutnya, ini langsung aja aku mau siapin bumbu buat bikin tumisnya. Dan itu ada jagung ya teman-teman. Untuk jagung tadinya tuh mau aku bikin dadar jagung atau bakwan gitu. Tapi anak aku tuh lihat katanya minta direbus aja buat bekal gitu. Jadi ya udah nanti si jagungnya direbus ya. Kebetulan anak aku juga suka banget sama jagung rebus. Dan aku pun juga sama sih teman-teman. Aku tuh paling suka sama jagung rebus gitu. Apalagi jagungnya itu jagung yang manis. Dan oke teman-teman, si tempenya udah mateng, jadi ini mau aku tiriskan dulu. Dan berikutnya aku mau kupasin dulu bumbunya ya teman-teman. Jadi aku tuh kalau kegiatan di dapur ya seperti ini, kayak apa ya teman-teman, nyambi gitu loh ya, nyambi ke sana ke sini. Terus ini tuh sebenarnya yang bikin lama itu karena kompornya aku tuh tunggunya cuman satu ya teman-teman. Jadi nggak bisa apa ya cepet. Misalnya tunggunya dua itu, misalnya kanan buat apa ya, bikin sayur, nanti yang kiri buat bikin lauk gitu kan. Tapi ini karena cuma tunggu satu, jadi ya udah harus sabar gitu satu-satu masaknya. Aku tuh sebenarnya pengen juga sih ganti yang tungku dua gitu, tapi aku masih mikir-mikir sih teman-teman. Nanti tuh kalau misalnya aku beli lagi, nah yang satu tungku itu mau aku kemanain gitu kan ya. Mau aku jual pun juga apa ada yang beli gitu kan ya. Jadi nanti tuh sekalian aja deh teman-teman ya, insya Allah kalau apa tuh ada rumah gitu loh teman-teman, atau udah punya rumah gitu kan ya. Itu kan nanti udah kayak prepare semua gitu loh teman-teman. Kalau sekarang kan masih ngontrak ya. Ngontrak itu kayak aku mikirnya tuh barang-barang yang aku punya tuh apa ya teman-teman, nggak usah terlalu banyak dulu, nggak usah terlalu apa ya, macam-macam gitu loh teman-teman. Nanti tuh soalnya misalnya kalau pindahan gitu tuh kayak ribet gitu loh teman-teman, harus bongkarin dulu barang-barangnya, terus nanti misalnya di tempat baru harus nata lagi kayak gitu kan. Tapi kalau seandainya udah menetap gitu kan rumah di sini gitu, kan kita nggak bakalan pindah-pindah lagi gitu kan. Jadi ya segala sesuatu tuh harus udah dipikirkan gitu loh teman-teman. Misalnya
beli ini. Jadi kayak intinya tuh, selamanya gitu loh teman-teman. Kalau ngontrak kayak gini kan kita nggak tahu gitu kan ya, apa mungkin masih ngontrak terus di sini atau nanti tiba-tiba pengen pindah, kan kita juga nggak tahu gitu. Jadi ya, sebisa mungkin aku kayak, ya udah deh, barang yang aku miliki, ya udah ini aja gitu. Yang penting tuh berguna gitu loh teman-teman, dan yang penting tuh apa yang kita butuhkan itu ada dan barang-barang itu berguna gitu. Dan oke teman-teman, aku terlalu lama ya ngobrolnya. Jadi, balik ke video, ini tadi, itu ya aku udah siapin bumbunya, terus gitu tempenya juga udah mateng, terus, tadi aku juga cuci, semua udah aku cuci sayurannya, bumbunya juga udah aku iris-iris, sekarang aku mau numis dulu. Nah ini aku lihat, apa ya, bahan yang aku tumis kan nggak terlalu banyak, jadi aku pakai wajan yang kecil aja. Ini aku cemplungin dulu bumbunya, dioseng-oseng, terus setelah itu baru deh bahan-bahannya aku cemplungin semuanya. Oke, ini si kacang panjang udah aku cemplungin dulu teman-teman, terus aku kasih air sedikit, jadi biar nggak terlalu kering banget gitu. Berikutnya langsung aja si tempe aku cemplungin, diaduk-aduk, berikutnya langsung dibumbuin ya, gula, garam, penyedap, terus kasih kecap, kasih saori juga ya teman-teman. Karena aku emang kalau masak kayak tumisan gitu lebih suka dikasih saori juga sih teman-teman. Kadang aku misalnya bikin nasi goreng tapi pakai bumbu iris itu loh teman-teman. Itu aku juga seringnya pakein saori. Jadi aku tiap bulan kalau belanja bulanan tuh malah lebih seringnya beli saori teman-teman daripada beli kecap. Jadi kalau kecap itu aku kayak awet banget gitu, 2 bulan, 3 bulan tuh baru beli. Karena apa ya teman-teman, kalau masak pakai kecap itu kan kayak masakan tertentu gitu aja gitu kan. Misalnya bikin orek atau bikin tumisan, misalnya tumis kangkung atau tempe kayak gitu, kasih kecapnya juga nggak banyak ya, cuman sedikit gitu. Jadi ya aku awet. Untuk saus aku kadang ya sebulan sekali beli sih teman-teman. Karena saus menurut aku tuh cocok banget sih. Misalnya kadang aku nggak ada sambal jadi, terus mau bikin sambal, males gitu kan. Aku bikin dadar telur terus tinggal tambahin saus gitu. Jadi aku tuh tim yang lebih suka saus sih teman-teman daripada kecap. Jadi misalnya telur dikecapin gitu kan enak. Tapi aku kurang suka teman-teman. Aku lebih suka telur itu dikasih saus. Oke teman-teman udah mateng nih tumisan aku. Terus untuk lauknya aku mau ceplokin telur aja. Dan pagi ini sebenarnya aku ngebekalin anak aku sih teman-teman. Tapi karena aku buru-buru terus agak ribet. Jadi ya udah nggak aku videoin. Aku cuman ngevideoin pas waktu bikinin bekal suami aku. Jadi tiap pagi, tiap hari itu aku bikin 2 bekal teman-teman. Jadi mikir 2 kali. Jadi mau masak apa, terus mau bekalin apa gitu. Dan menurut aku tuh kadang yang paling ribet tuh bekal anak sih teman-teman. Jadi anak aku itu harus ditanya dulu gitu kan, mau bekal apa gitu. Nanti kalau dia ngucap atau ngomong mau ini gitu, otomatis nanti tuh nyampe rumah juga bekalnya habis teman-teman. Tapi kalau ngebekalin sesuai aku gitu kan, yang penting aku bekalin gitu kan. Nanti kalau dia cocok ya dimakan, kalau enggak ya dibawa pulang gitu loh teman-teman. Jadi ya udah. Biasanya tuh aku nanyanya malam sih teman-teman, mau tidur gitu aku tanya besok mau bekal apa gitu. Nah kebetulan di sekolahnya tuh kan nggak ngizinin bawa kayak snack-snack gitu ya teman-teman. Jadi lebih ke kayak real food gitu kan. Makanya kadang pagi hari itu aku beliin jajanannya pasar. Soalnya anak aku juga suka sih teman-teman. Terutama kayak lapis, kayak klepon, kayak gitu suka. Makanya biasanya tiap pagi aku tuh ke tukang sayur cuman beli jajanan pasar, kalau enggak ya sekalian belanja sayur gitu. Oke teman-teman udah selesai. Ini aku udah selesai bikin bekal, nasinya udah aku siapin juga sama telur ceplok. Jadi bekalnya suami aku cukup ini aja, nanti tinggal tambahin kerupuk. Dan aku juga mau sekalian pamit ya teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Dan sampai jumpa teman-teman di video aku berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.